Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Sejarah. Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan. Cerita ini fakta, bukan imajinasi atau cerita sekedar mencari sensasi. Cerita ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan kisah 4 tahun tinggal di rumah hantu milik akun sebelah. Tapi jujur alasan untuk menceritakan cerita ini terinspirasi dari kisah tersebut. Berawal dari sore itu ketika suamiku, sebut saja namanya Anjas, ia mengajak kencan berkeliling Mataram. Tidak sengaja melewati salah satu jalan yang semua orang tahu namanya. Tapi tidak akan saya sebutkan nama dan tempatnya ya. Di jalan itulah kami melewati sebuah rumah dengan pohon mangga besar lebat di halamannya. Tidak banyak yang dapat dilihat mengingat tembok pembatasnya sangat tinggi seakan membatasi diri dari dunia luar. Disitulah awal Anjas mengingat sebuah waktu dan menceritakan kepadaku kisah yang pernah dialami di rumah itu. Kisah yang menurut seorang penakut sepertiku adalah kisah yang sangat mengerikan, sekaligus sangat sayang untuk tidak diceritakan kembali. Sekali lagi ini kisah nyata, kisah dari seorang anak kos yang demi mendapat tempat tinggal gratis harus rela berbagi rumah dengan penghuni alam lain. Pertengahan tahun 2008, Jas udah dapat kos. Siang itu Fajri sengaja mendatangi Anjas menanyakan hal serupa yang dia sudah tanyakan pada 6 orang temannya yang lain. Belum, ini lagi nyari. Kamu udah? Jangan yang deket-deket kampus, biar nggak mahal, jawab Anjas. Bagus, pas deh, ucap Fajri berseri. Bersyukur sekali Anjas belum mendapat kos. Dia melanjutkan dengan tidak sabar, ini saya ada rumah, mau tinggal di sana. Rumah? Rumahmu? Di mana? Patungan berapa? Tanya Anjas. Slow bro. Iya rumah, bukan rumah saya. Rumah temen dan gratis, cengir Fajri. Serius bro, ucap Anjas. Ayolah, kalau gitu saya bonceng. Kita ngomong sama yang punya aja dah langsung biar pasti, ucap Fajri. Untung dah kamu belum dapat Jas. Capek saya tanya yang lain udah pada dapat kos semua. Jadi nggak ada temen, lanjutnya. Saya udah lihat rumahnya kok, nggak jauh-jauh amat sih dari kampus. Rumah lama, tinggal dibersihin dikit aja kok, ocehnya. Anjas hanya mendengar saja, tidak memperhatikan, tapi senangnya luar biasa. Dia tidak harus menyisihkan tabungannya untuk bayar kos lagi. Lumayan bisa berhemat, pikirnya. Sesampainya di sana, rumah yang dimaksud Fajri tepat di pinggir jalan raya kecil pinggir kali. Cukup ramai lalu lintasnya. Tembok rumahnya besar dan ada sekitar 2 meter sekat sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya agak berderit nyaring ketika dibuka. Begitu masuk tidak ada yang aneh dari penampakan rumah ini. Halamannya lumayan luas untuk menampung beberapa motor dan ada pohon mangga besar tepat di tengah halamannya. Rumahnya bertipe kuno ala-ala Belanda, dengan jendela panjang abu-abu di sisi kanan rumah yang sedikit kotor tidak terawat. Tidak buruk, pikir Anjas, hanya saja kesan pertama yang dirasakannya untuk rumah ini adalah sunyi. Terlalu sunyi, padahal persis di depan rumah ini jalan raya yang ramai dilalui pengendara. Entah itu kesan pertama karena rumah ini sudah lama tidak dihuni, atau memang ada sesuatu yang lain pada rumah itu. Yang jelas bulu kuduk Anjas sedikit meremang. Pada bagian pertama ini,
Masih perkenalan. Mana yang punya? Tanya Anjas. Bentar, ini lagi ditelepon. Sementara Fajri menelpon, Anjas berkeliling ke sisi samping rumah. Ada sela lorong di sebelah kanan bangunan rumah ini. Dari depan dia bisa melihat ada pura kecil dan sumur yang sepertinya tidak terpakai di ujung lorong. Anjas berpikir lorong ini pasti tersambung dengan ruangan tengah dan belakang dari rumah ini. Namun dia enggan melihat-lihat lebih jauh sebelum yang punya datang. Baru beberapa menit sang pemilik rumah datang. Kenalin Jas, ini Lukman, anak tingkat bawah kita, pertanian juga, kata Fajri. Siang, Bang Anjas ya? Ayo masuk-masuk. Besok kita bersih-bersih ya. Udah lama nggak ditempatin nih, kata Lukman sambil membuka pintu depan. Udah berapa lama nggak ditempatin rumahnya, Man? Ujar Anjas saat melihat-lihat setiap ruangan. Wah, udah lama bang, jadi lupa saya. Ini dulunya pabrik es balok, bapak saya yang urus dulu. Udah lama tapi, saut Lukman. Ada 3 kamar di rumah ini. Yang lebih besar dan sepertinya menjadi ruang tidur utama, letaknya antara ruang tamu dan ruang tengah. Yang satunya persis setelah kamar tidur utama. Sedangkan yang paling kecil terpisah sendiri dari kamar yang lain dan dekat dengan kamar mandi. Ada 1 kamar mandi cukup besar di bagian belakang, berderet dengan dapur dan pintu keluar yang langsung terhubung dengan bagian belakang rumah ini. Sumur dan pura kecil yang tadi terlihat Anjas ada di sudut rumah ini. Sekarang udah dipakai lagi sama bapaknya ya? Tanya Anjas sambil melihat-melihat ruangan belakang. Udah bang, udah pindah ke tempat lain, jawab Lukman. Ada pura di belakang ya? Kata Anjas sambil lalu. Tapi lebih kepada bertanya pada Lukman. Oh iya bang, ini bangunan dibeli sama bapak saya dari orang Bali. Sengaja dibiarin puranya. Silahkan Bang Fajri sama Bang Anjas milih kamar yang mana, kata Lukman. Kamar depan, langsung dijawab oleh Fajri yang baru saja keluar dari kamar mandi belakang. Saya yang ini aja, tunjuk Anjas sambil masuk ruang paling menyendiri sendiri dengan kamar mandi. Dia membatin lebih enak kalau dekat dengan kamar mandi, biar gampang bersih-bersih kamarnya. Barangnya apa aja Jas? Langsung mau tidur malam ini kan ya? Tanya Fajri. Nggak ada, barang cuma tas ini doang sama baju-baju. Oke abang-abang, saya beliin lauk dulu depan situ. Kita makan habis ini ya, pamit Lukman. Anjas langsung menuju kamarnya untuk bersih-bersih sampai akhirnya memutuskan untuk mandi saja terlebih dahulu. Rumah ini agak pengap, sebentar saja dia sudah bersimbah keringat. Ternyata ada Fajri di kamar mandi. Sembari menunggu Fajri, dia memutari rumah ini beberapa kali agar lebih terbiasa, pikirnya. Lelah menunggu Fajri, dia memutuskan untuk keluar rumah saja. Udara di luar jauh lebih bagus, segar dan tidak lembab. Sembari membakar rokok, Anjas duduk di tangga teras rumah. Baru saja dia menyadari ada sebuah pipa besar seperti bor yang tidak dilihatnya ketika datang tadi. Pipa besar persis di samping pohon mangga yang besar sehingga menutupi pipa tersebut. Mungkin ini bekas alat pembuat es balok, pikir Anjas. Baru hendak mendekati pipa itu, ada langkah-langkah kaki kecil berlari di belakangnya. Dia menoleh namun tidak menemukan siapa-siapa. Ada yang mau kenalan, dia mengabaikannya. Lebih tertarik dengan pipa besi sumur yang mulai karatan di pinggirnya. Anjas mendekati dan mencari batu untuk dilemparnya ke dalam sumur tersebut. Hanya mau memastikan
kedalamannya dan ternyata cukup dalam. Dia sudah memutuskan membakar rokoknya yang kedua sampai akhirnya Fajri selesai mandi dan menyusulnya ke halaman depan. "Mau mandi juga ya?" tanyanya dan dijawab anggukan oleh Anjas. "Lampunya perlu diganti kayaknya," tambahnya sambil melemparkan handuknya ke Anjas. "Jangan sambil nyanyi ya," candanya Anjas menyegerakan untuk mandi. Dia tidak tahan, begitu masuk rumah ini hawanya langsung panas. Pintu kamar mandinya dari kayu dan ada sedikit bolong karena dimakan rayap di bagian bawahnya sebesar ukuran kepala. Cukup untuk mengintip siapapun yang mandi di dalamnya. Tapi Anjas tidak peduli. Siapa yang akan tertarik mengintip 3 remaja cowok mandi? Pikirnya. Fajri benar, lampunya agak sedikit ogah-ogahan untuk menyala. Kadang redup, kadang terang. Ternyata di dalam kamar mandi jauh lebih panas dan pengap. Padahal dibilang sempit juga tidak, tapi seakan ruangan kamar mandi itu lagi dipenuhi banyak orang. Baru sekitar 5 menit dia mandi, ada yang mengetuk kamar mandinya. Anjas bergeming, memastikan itu Fajri atau Lukman. Belum sempat menyaut, kali ini pintunya digedor keras tanpa henti sampai pintunya hampir terbuka. Asem, belum nyampe 24 jam udah mau diajakin kenalan, pikir Anjas. Buru-buru menyelesaikan mandinya dan membuka pintu dan sesuai dugaannya tidak ada siapapun di depan pintu. Tengkuknya langsung meremang tepat di arah kamar mandi. Dia jelas-jelas merasa ada yang sedang melihatnya dari dalam kamar mandi itu. Tanpa berkomentar apapun, dia berlalu menyusul rekannya di halaman. "Sebenarnya aku gak takut," batinnya. Tapi dia hanya ingin memastikan bahwa yang dialaminya baru saja itu juga dirasakan oleh Fajri. "Ada yang ngajakin kenalan kayaknya," ujarnya pada Fajri yang sedang merokok di tangga teras. "Iya," jawabnya dengan singkat. "Malah tadi saya disautin pas nyanyi-nyanyi," katanya sambil lalu. "Diem, itu katanya." "Oh," balas Anjas yang tidak mau membahas lebih banyak lagi. Dia sudah terbiasa dengan gangguan alam lain sebelumnya. Tapi dia tidak menduga kalau secepat ini. Lukman datang dengan bungkusannya. Dia membeli banyak sayuran untuk dimasak nanti dan sekotak lilin. "Sering mati lampu di sini, Bang?" ujarnya menjawab Tata bertanya Anjas. Dan akhirnya malam juga. Mereka bertiga saling membantu memasak makan malam pertama mereka di rumah ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah itu. Hiburan TV tidak ada. Mereka bertiga sepakat akan patungan untuk membeli TV. Tujuannya agar rumah tidak terlalu terasa sepi. Fajri dan Anjas sepakat dalam diam untuk tidak membahas apa yang tadi mereka alami. Fajri terutama agak sedikit merasa aman saat Lukman ada di rumah. Berharap paling tidak si penghuni lain itu agak menghormati yang punya rumah. Tapi sebesar apapun ketakutan dalam diri Fajri ataupun Anjas, mereka memutuskan tidak akan tidur di kamar yang sama. Satu persatu rasa kantuk mulai menggelayuti mereka bertiga. Awalnya Anjas, kemudian Fajri berlalu ke kamar masing-masing, meninggalkan Lukman yang masih mau duduk-duduk di luar teras. Malam itu dilalui Anjas tanpa ada gangguan yang berarti, kecuali dia sedikit sadar saat ada sentilan-sentilan kecil di kakinya. Tapi rasa lelah dan ngantuk lebih menguasainya saat itu dan dia terlelap nyenyak sekali. Dan selanjutnya muncul sang kaki kecil keesokan paginya. Anjas buru-buru mandi dan bergegas karena hari itu mata kuliah di kampusnya akan dimulai pukul 8 pagi.
dan jam saat ini sudah menunjukkan pukul 7:45. Tanpa banyak tanya dia melewati Lukman yang sedang membuat mie rebus. "Masuk kuliah pagi bang," saut Lukman. "Yoi, telat udah nih," jawabnya segera berlari memanaskan motor tuanya dan melesat pergi. Dan sedikit lambat menyadari dia sama sekali tidak melihat Fajri tadi di rumah. Rupanya Fajri masuk siang kuliahnya. Mereka bertemu di kampus saat makan di kantin. Anjas menepuk pundaknya menyapa duluan. Ada yang beda dengan Fajri siang itu. Dia tidak bersemangat dan sedikit pucat. "Kenapa ente Heb?" tanya Anjas. "Capek saya Anjas, kayaknya lemes badan saya, pegel," jawabnya sambil memijit pundaknya sendiri. Dia melanjutkan, "Kamu gak diganggu tadi malam?" "Gak ganggu, cuma disentil-sentil kakinya," jawab Anjas. "Saya ditindih tahu," ucap Fajri. "Anak kecil," jawabnya. "Oh iya, kayaknya ada anak kecilnya emang," kata Anjas. "Tapi ya selama dia nggak gangguin macem-macem, kita biarin aja. Mungkin kalau sudah lama bakal bosan." Perbincangan mereka seputar hal gaib berganti ke masalah perkuliahan. Mereka berharap gangguan-gangguan mistis di rumah akan berhenti dengan sendirinya. Mereka tidak menyangka bahwa akan mengalami hal yang lebih parah lagi. Sore itu sehabis pulang kuliah, mereka bertiga berkumpul lagi di ruangan tengah, berbincang-bincang santai sambil menikmati kopi yang mereka buat. Baru saja Anjas hendak menyeruput kopinya, dengan sangat jelas dia merasakan ada yang melewati belakang punggungnya. Sekali lagi dia menoleh dan tidak menemukan siapa-siapa. Awalnya dia berusaha mengabaikannya sampai akhirnya ini yang ketiga kalinya. Dia merasakan tengkuknya ada yang meniup. "Beh, diajakin main lagi ini kayaknya," ujarnya pada kedua rekannya. Fajri yang sudah mengetahui maksudnya nyengir penuh arti. Tidak lain dan tidak bukan karena baru saja dia juga mengalaminya dengan menunjuk lehernya. Hanya Lukman yang masih mengerutkan alisnya, tanda ia tidak mengerti. "Apa itu?" tanyanya. Dugaan sementara Anjas bahwa mungkin penghuni ini milih-milih mau menjahili siapa. Karena Lukman sama sekali tak bergeming dan tidak merasakan apa-apa, sementara Anjas dan Fajri sudah hampir sakit leher menoleh ke belakang terus karena diganggu dengan suara berlari-lari dan langkah kaki anak kecil. Tidak tahan akhirnya Fajri menceritakan apa yang kemarin dan hari ini mereka alami di rumah ini. Reaksi Lukman seperti biasa, santai dan cuek. Dia mengajak dua rekannya untuk mengabaikan seakan tidak terjadi apa-apa di rumah itu. Fajri dan Anjas juga sepakat untuk mengabaikan gangguan-gangguan itu. Mereka tidak bisa protes karena syukur-syukur dapat tempat tinggal gratis. Ada yang menyentuh lengan kanan Anjas, namun sekali lagi diabaikannya. Fajri memilih untuk tiduran di tikar ruang tengah tempat mereka berkumpul dan menyilangkan lengan menutupi matanya. Dan Lukman memilih ke dapur membersihkan sisa kopi yang mereka minum. Sementara Anjas yang hendak beranjak ke teras depan melihat dengan jelas bekas langkah kaki di lantai yang sedikit berdebu. Tapak kaki kecil menuju kamar mandi dan menghilang. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.